siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langgerembong di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya pada video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bebas dari virus yang melanda kita saat ini. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang KD yang kedua, yaitu norma dan keadilan. Pada KD ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama norma dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang ketiga adalah perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Pada video pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang pertama, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada hari ini kita hanya membahas tentang pengertian norma. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar para peserta didik dapat memahami pengertian dari norma. Baiklah, kita akan memulai pembahasan kita pada pagi hari ini. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Pengertian norma. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Itu pengertian dari norma. Agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terjadi kedamaian, ketentraman, kerukunan, maka setiap warga masyarakat harus patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku. Dan seorang ahli filsafat yang bernama Aristoteles dalam sebuah bukunya Politics, dia mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Apa artinya? Zoon politikon adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia harus hidup bersama dengan orang lain. Dan seorang yang bernama Cicero, seorang ahli hukum bangsa Romawi, dia juga mengatakan bahwa ubi societas ibius. Apa artinya? Ubi societas ibius itu artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya hukum itu berada di mana-mana untuk mengatur tatanan perilaku masyarakat. Dan dimanapun Anda berada, di situ ada hukum. Di masyarakat, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, di sana ada tata tertib, ada aturan yang mengatur tingkah laku kita. Dimanapun Anda berada, di sana pasti ada aturan. Di jalan raya pasti ada aturan.
aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi menurut Cicero, dimanapun Anda berada, di sana ada aturan yang mengatur tingkah laku kita. Jadi masyarakat akan dapat hidup secara aman, tentram, dan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing jika dalam masyarakat itu terdapat kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Yang berikut, menurut Roscoe Pound, ada 3 kategori dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah kategori kepentingan umum. Yang kedua adalah kategori kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kategori kepentingan pribadi. Yang termasuk dalam kepentingan umum, yang pertama adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas publik atau fasilitas umum. Yang kedua, yang ke B adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini terdiri dari 1. Kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan sosial. Ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Dan yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Serta yang kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan secara individual. Yang ke C adalah kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini terdiri dari 3. Yang pertama, kepentingan pribadi. Yang kedua, kepentingan dalam keluarga, dan yang ketiga adalah kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Jadi itu 3 pembagian kepentingan di dalam masyarakat menurut Roscoe Pound. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Manggerembong dimanapun kalian berada. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang pengertian norma. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan kita selanjutnya. Dan pembahasan kita selanjutnya adalah macam-macam norma. Sampai jumpa.